Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu as-salisu min usulil adillati al-ijma'u. Adapun asal yang ketiga, dasar yang ketiga daripada dasar-dasar dalil syar'i adalah ijma'. Al-aslul awal al-Qur'an, al-aslu as-tsani as-sunnah, al-aslu as-salisu al-ijma'. Wa fihi abwabun, ialah di dalam al-aslu tsani adapun beberapa bab. Ada beberapa bab. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi isbati kaunihi hujjatan ala munkirihi, di dalam menetapkan bahwa ijma' itu adalah hujjah menghadapi orang-orang yang mengingkari ijma'. Karena ada sekelompok orang yang mengingkari ijma', maka bab yang pertama ini akan menjelaskan bukti-bukti bahwa ijma' itu adalah hujjah. Wa man hawala isbata kaunil ijma'i hujjatan, adapun orang yang mencoba menetapkan bahwa ijma' itu hujjah, iftakara adalah butuh siapa man, butuh ila tafhimi makna ijma'i awalan, butuh kepada memahamkan lafaz ijma' awalan pertama-tama, wa bayani tasawwurihi tsaniyan, dan menerangkan tasawwur ijma' tsaniyan untuk kedua. Makna ijma'i fil istilahi wal lughati, makna ijma' secara istilah dan secara bahasa. Fa amma tafhimu lafzil ijma', adapun pemahaman lafaz ijma', pengertian lafaz ijma', fa innama na'ni bihi, maka sesungguhnya kami bermaksud bihi dengan ijma', ittifaqa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan, kesepakatan Muhammad, umat Nabi Muhammad secara khusus, sepakat ala amrin minal umuri ad-diniyati, atas suatu perkara, dari atas suatu urusan dari urusan-urusan agama. Ini maksud daripada ijma'. Yang kami maksud dengan ijma' secara istilah adalah kesepakatan umat Muhammad menyangkut persoalan agama. Ini artinya bahwa ijma' ini adalah termasuk khususiyah, termasuk salah satu keistimewaan umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat zaman dahulu. Wa maknahu, adapun maknanya ijma' fi wad'il lughati, di dalam penetapan bahasa. Kalau secara bahasa ijma' itu al-ittifaqu wal izma'u, adalah kesepakatan, wal izma'u, dan kebulatan tekad. Kebulatan tekad itu secara bahasa, ya, kesepakatan dan kebulatan tekad. Wa huwa, adapun ijma' secara bahasa, mustarakun bainahuma, adalah mustarak, diperserikatkan, bainahuma, antara ittifaq dan izma', ya. Faman azma'a wa sammama al-azma ala imdha'i amrin yuqadu ajma'. Faman azma'a, barang siapa membulatkan tekad, wasammamal azmah, dan membulatkan tekad. Jadi azmah ini artinya ya sammamal azmah, ya,
Barang siapa yang membulatkan tekad ala imdoi amrin untuk melaksanakan suatu urusan, yuqalu dikatakan ajma'a. Sammama Zaidun al-azma. Zaid itu telah berbulat tekad, dikatakan ajma'a Zaidun. Wal jama'atu idza tafaqu yuqalu ajma'u. Adapun jamaah, kelompok orang, bila mana mereka sepakat maka dikatakan ajma'u. Wa hadza, adapun pengertian ijma' seperti ini ya, yasluhu li ijma'il yahudi wan nasara, layak digunakan bagi kesepakatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, walil ittifaqi fi ghairi amrid dini, dan layak bagi kesepakatan di dalam selain urusan agama. Artinya ijma' secara bahasa dalam arti berbulat tekad itu tidak hanya layak digunakan untuk kaum muslimin, tapi juga bisa digunakan bagi kesepakatan agama-agama lain. Kalau orang-orang Yahudi sepakat, bisa dikatakan ijma' juga dalam pengertian bahasa. Dan bisa digunakan bagi kesepakatan dalam hal-hal lain selain persoalan agama. Lakinul urfu, akan tetapi uruf ya, khususun lafdho adalah mengkhususkan lafal ijma', dikhususkan bima dzakarnahu, dengan apa yang telah kami sebutkan hu kepada amma. Jadi pada dasarnya secara bahasa ijma' itu maknanya lebih umum. Kesepakatan golongan apa, tidak harus kesepakatan kaum muslimin. Dan menyangkut apa saja, tidak harus dalam persoalan agama. Akan tetapi ila annal ijma'ah, bahwa sesungguhnya ijma' itu ibaratun an kulli qaulin qamat hujjatuhu, adalah berarti adalah sebuah ungkapan tentang tiap-tiap kaul qamat hujjatuhu, yang berdiri tegak apa hujjahnya. Ini katanya Nazam. Ijma' itu artinya tiap-tiap pendapat yang sudah kuat hujjahnya ya. Tiap-tiap pendapat yang memiliki argumentasi yang kuat itu namanya ijma'. Wa in kana qaula wahidan, walaupun itu perkataan satu orang, itu katanya An-Nazam. Meskipun hanya perkataan satu orang, kalau argumentasinya kuat itu sudah ijma', katanya Nazam. Wa huwa ala khilafil lughati wal urfi, adapun pendapat itu adalah menyimpang dari, adalah menyalahi bahasa dan uruf. Secara bahasa dan secara uruf itu tak benar. Lakinnahu, akan tetapi An-Nazam sawahu ala madhabihi, adalah menyetarakan hal itu, disetarakan dengan madhabnya. Apa madhabnya An-Nazam? Idlam yara al-ijma'a hujjatan, karena tidak melihat siapa An-Nazam, tidak melihat ijma' sebagai hujjah. Jadi menurut madhab An-Nazam, ijma' itu bukanlah hujjah. Oleh karena itu beliau mengartikan ijma' adalah tiap-tiap perkataan, walaupun perkataan satu orang, asal sudah memiliki argumentasi. Wa tawataru ilaihi, dan mutawatir kepada An-Nazam datang secara terus menerus, bitasamu'i, secara tasamu'. Tasamu' itu searti dengan istifadah. Istifadah itu artinya viral ya.
datang secara mutawatir kepada an-Nazam tahrimu mukhalafatil ijma'i, apa haramnya menyalahi ijma'. Faqalah, maka beliau mengatakan, huwa, adapun ijma', kullu qaulin qamat hujjatuhu, adalah tiap-tiap pendapat yang tegak apa hujahnya. Tiap-tiap pendapat yang hujahnya kuat itu namanya ijma', meskipun perkataan satu orang. Ammasani, adapun yang kedua, itu yang pertama pengertian ijma'nya. Adapun yang kedua, wa huwa tasawwuruhu. Yang kedua itu adalah mempersepsikan ijma', yakni menggambarkan ijma' di dalam pikiran. Fadalilu tasawwurihi wujuduhu, maka adapun dalil tasawurnya ijma' adalah adanya ijma'. Jadi kalau ditanya bisakah ijma' itu ditasawurkan, dipersepsikan, digambarkan di dalam pikiran, ya bisa, karena nyatanya ijma' ada kan. Yang menjadi dasar bahwa ijma' itu bisa ditasawurkan, ya adanya ijma' itu sendiri. Salat yang difardukan oleh Allah itu ada 5. Ini buktinya bahwa ijma' itu ada. Ya. Dengan bahwa ijma' itu ada, ya sangat mungkin untuk ditasawurkan di dalam akal pikiran. Wa anna sauma Ramadan wajibun, dan umat Muhammad sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ini buktinya bahwa ijma' itu ada. Wa kaifa yamtani'u tasawwuruhu, bagaimana tak mungkin apa mentasawurkan ijma'? Bagaimana dikatakan tak mungkin mentasawurkan ijma'? Wal ummatu kulluhum, sementara adapun umat Muhammad seluruhnya muta'abbaduna bittiba'in nususi wal adillatil qati'ati, umat ini diperintahkan untuk mengikuti nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, wal adillatil qati'ati, dan dalil-dalil yang qat'i. Wa mu'arraduna lil iqabi bi mukhalafatiha, dan mereka dihadapkan kepada siksa dengan menyalahi nusus dan adillah qat'iyah. Ini kan menjelaskan dari mana para umat ini bisa sepakat. Ya karena ada yang menggiring untuk sepakat ya. Kok bisa umat Muhammad sepakat memiliki satu pendapat tentang satu persoalan? Ya karena mereka digiring oleh dalil. Umat Muhammad seluruhnya diperintahkan agar supaya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sandaran. Dengan paduan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian mereka tergiring untuk mengarah kepada satu pendapat. Fakama la yamtani'u ijtima'uhum 'alal akli wasyurbi, maka sebagaimana tak mustahil sepakatnya mereka untuk makan dan minum, ditawafukid dawa'i, karena samanya motif-motif pendorong. Fakadzalika, maka demikian pula tak mustahil mereka sepakat alat tiba'il haqqi wattiqa'in nari, untuk mengikuti kebenaran dan menghindar dari neraka. Artinya tidak mustahil kalau sekelompok orang itu sepakat untuk makan pada jam yang sama kan. Ya karena memiliki motivasi yang sama. Sejak pagi mereka bekerja di sebuah pabrik ya kan. Pada jam-jam tertentu mereka memiliki motivasi yang sama untuk makan dan minum di dalam waktu yang sama.
Demikian pula umat Muhammad ini sama-sama punya kepentingan untuk ingin masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Itulah yang membuat mereka satu suara. Fa'ingkila jikalau ada pertanyaan, al-ummatu ma'akasratiha, adapun umat ini dengan banyaknya umat, waqtilafi dawaiha, dan beraneka macamnya motivasi-motivasi mereka, fil i'tirafi bil haqqi, di dalam mengakui kebenaran, wal inadhi fihi, dan pembangkangan di dalam kebenaran. Kaifa tatlafiqu ara'uha, bagaimana mungkin sepakat apa pendapat-pendapat umat? Tak mungkin umat ini sepakat karena mereka sangat banyak, motivasinya bermacam-macam, maka tak mungkin mereka sepakat. Fadzalika muhalun minha, maka hal itu adalah mustahil daripada umat itu. Kattifakihim ala akli zabibi masalan fi yaumin wahidin, sama seperti sepakatnya mereka untuk makan kismis, anggur kering misalnya, dalam hari yang sama. Mana mungkin mereka bisa sepakat? Mereka memiliki motivasi yang bermacam-macam. Di samping adanya kelompok-kelompok yang ingin membangkang daripada kebenaran. Kulna, kita menjawab, la sarifa li jami'ihim ila tanawuliz zabibi khassatan. Tidak ada sesuatu yang memalingkan kepada mereka semua atau yang mendorong. Ba'isun 'alal i'tirafi bil haqqi, dan ialah bagi mereka semua adapun motivasi untuk mengakui kebenaran. Berbeda, ini berbeda dengan itu ya. Kalau dalam persoalan sepakat dalam kebenaran, mereka semua punya motivasi untuk mengikuti kebenaran. Kaifa waqad tusuwira itlaqul yahudi, bagaimana tidak sementara bisa digambarkan apa sepakatnya orang Yahudi, ma'akasratihim, padahal mereka banyak, sepakat alal batili, atas kebatilan. Orang-orang Yahudi dalam banyak hal sepakat mengikuti kebatilan. Falimala yatasawwaru itbaqul muslimin alal haqqi, maka bagaimana tidak bisa digambarkan sepakatnya kaum muslimin atas suatu kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi bisa sepakat atas kebatilan, mengapa tidak kaum muslimin sepakat untuk mengikuti kebenaran? Wal kasratu, adapun banyaknya orang, innama tu'assiru, hanya saja mempengaruhi. Yang dimaksud mempengaruhi di sini artinya menjadi sebab perbedaan pendapat ya. Wal kasratu, adapun banyaknya jumlah, innama tu'assiru, hanya saja berpengaruh bagi terjadinya perselisihan, inda ta'arudil asbahi, ketika terjadi pertentangan antara asbah, hal-hal yang mirip-mirip, wadawai, dan pertentangan antara motivasi-motivasi, wasawarifi, dan motivasi-motivasi atau hal-hal yang memalingkan. Wa mustanadul ijma'i, adapun sandaran ijma', fil aksari, dalam kebanyakan, nususun mutawatiratun, adalah nas-nas mutawatir,
wa umurun ma'lumatun daruratan biqara'inil ahwali, dan hal-hal yang maklum secara niscaya dengan korena-korena keadaan. Wal uqala'u kulluhum fihi ala manhajin wahidin, orang-orang yang berakal dalam soal ijma berada dalam satu manhaj, satu jalan, satu thariqah, ya. Artinya ijma itu tak mungkin terjadi kecuali dengan ada sandaran. Para ulama mengatakan la budda lil ijma'i minal mustanadi. Ijma itu harus memiliki sandaran. Sandaran ijma itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya yang mutawatir-mutawatir. Tanpa mustanad tak mungkin terjadi kesepakatan itu. Yang jadi persoalan adalah mungkinkah yang menjadi sandaran ijma itu bukan hal-hal yang mutawatir, tapi qiyas, hadis ahad dan semacamnya. Ini yang akan dibahas kemudian. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.